teman-teman. Selamat. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua sudah berkumpul bersama di sini untuk mengikuti atau mendengar penyuluhan dari saya yang berkaitan dengan bau mulut atau halitosis. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosalanian. Teman-teman panggil saja saya Mian. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Baik, di sini sebelum masukin materi saya hari ini, saya membagikan brosur kepada teman-teman semua. Bisa gabung saja sih ya. Baik, mungkin dari teman-teman semua pernah mengalami bau mulut atau halitosis? Pernah. Kira-kira itu mengapa terjadinya itu halitos atau bau mulut? Teman-teman ada yang tahu atau tidak tahu? Oke. Saya langsung menjelaskan bau mulut atau halitosis ini. Jadi halitosis ini adalah suatu kondisi di mana nafas tidak sedap disebabkan oleh adanya bakteri yang berkembang liar di dalam mulut yang membuat seseorang kehilangan percaya diri. Nah, bau mulut ini disebabkan karena apa? Sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman semua setiap hari. Nah, pada saat itu bakteri akan mengulas sisa makanan itu dan lama-kelamaan terjadinya bau mulut. Jika teman-teman tidak menyikat gigi, maka lama-kelamaan mulut teman-teman itu terasa bau. Jika sampai 1 hari atau 2 hari itu akan menyebabkan mulutnya teman-teman itu bisa bau. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau menyikat gigi berapa kali sehari? 2 kali sehari. Itu kapan dan kapan? Pagi sudah makan, kemudian malam sebelum tidur. Oke, benarkah tidak? Kaget pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur. Pikir tidak kaget kebiasaan teman-teman selama ini, misalnya pagi sebelum mandi, setelah itu makan, setelah itu pergi kampus, pasti lupa sikat gigi setelah makan. Itu kebiasaan kita sehari-hari, pasti lupa gitu. Oke, yang berikut gejala dari ini halitosis. Yang pertama itu mulut kering. Jika teman-teman terlihat mulutnya terasa kering, nah itu gejala dari ini bau mulut. Yang kedua, nafas tidak sedap. Nafas tidak sedap ini kalau misalnya teman-teman itu bisa menghirup sesuatu, itu teman-teman pasti merasakan sendiri. Kalau misalnya mulutnya kalau begini bisa, itu kalau misalkan mengeluarkan bau, itu sudah terjadi bau mulut. Apalagi kalau sudah dirasakan oleh teman-teman, kalau teman-teman itu duduk di dekat teman yang lain, pasti mereka merasakan bau mulut dari teman-teman semua. Itu gejala dari ini bau mulut. Yang berikut, perawatan kesehatan mulut yang buruk. Misalnya teman-teman itu perawatannya seperti menggunakan sikat gigi yang salah. Misalnya sikat giginya terlalu kuat, pada saat itu gusinya teman-teman pasti luka. Nah, lama-kelamaan akan membengkak pada gusinya teman-teman. Nah, dari membengkak itu akan ada nanah di dalam gusi teman-teman dan mengalami bau mulutnya pada rongga mulut teman-teman semua. Oke, yang berikut itu air liur yang kental dan putih pekat. Air liur yang kental ini karena apa? Karena teman itu air mineral. Kalau misalnya teman-teman itu mengurangi minuman air mineral atau air putih, itu akan menyebabkan tidak adanya sumber air dalam tubuh teman-teman semua. Nah, itu akan menyebabkan kentalnya ini air liur dan ini gejala dari bau mulut. Yang berikut sariawan. Sariawan ini itu pasti kalau misalnya teman-teman di sini pernah mengalami sariawan, itu akan luka pada mulutnya teman-teman. Pasti itu luka dan lama-kelamaan luka itu pasti sariawan ini akan diolah oleh bakteri di dalam rongga mulut tanpa dicampur dengan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman. Nah, lama-kelamaan ini akan menyebabkan bau pada mulut teman-teman. Yang berikut, karang gigi yang menumpuk. Nah, karang gigi ini kalau teman-teman itu ada karang gigi yang ada di dalam rongga mulut,
Karena karang gigi itu disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman yang setiap hari. Nah, sisa makan ini diolah oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, bakteri ini akan membuat mulutnya teman-teman itu terasa bau. Karena apa? Kalau lama-kelamaan sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman itu lama-kelamaan akan menyerap dan terjadinya karang gigi. Yang berikut lubang gigi. Nah, lubang gigi ini disebabkan oleh bakteri dan sisa-sisa makanan tadi itu diolah oleh bakteri. Jika sisa makanan itu menempel terus pada permukaan gigi, jika teman-teman tidak membersihkannya, maka dia akan membuat bakteri akan mengolah sisa makanan itu dan membuat lubang pada giginya teman-teman. Nah, kalau misalnya lubang gigi ini sudah sampai saraf, otomatis dia akan membuat lama-kelamaan giginya teman-teman itu akan membengkak di bagian gusi. Gusi ini akan menampung nanah di dalamnya. Nah, pasti giginya teman-teman pada saat itu merasa bau. Nah, di sini pernah mengalami gigi lubang, teman-teman? Pernah. Belum. Pasti pernah. Waktu kecil. Oke. Gigi lubang ini bisa menampung kalau misalnya teman-teman makan sesuatu pasti dia akan menampung sisa-sisa makanan. Kalau misalnya teman-teman itu makan, pasti dia di gigi lubang itu pasti masuk makanan. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak membersihkan sisa makanan itu akan menyebabkan bau pada rongga mulut teman-teman. Yang kedelapan itu rasa asam atau pahit di dalam mulut. Nah, rasa asam ini disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut teman-teman. Jika teman-teman bangun pada pagi hari dan malamnya tidak menggosok gigi, pasti merasakan asam. Pernah mengalami hal itu? Yang berikut itu lidah berwarna putih pekat. Nah, itu kalau pernah teman-teman di sini pernah mengalami lidah itu ada berwarna putih pekat. Kira-kira dalam pikiran teman-teman kenapa punya lidah sampai berwarna pekat ini? Tidak bersihkan lidah. Namanya sikat gigi tidak sikat dengan lidah. Tidak sikat dengan lidah. Bagus. Oke. Itu kadang kalau teman-teman itu makan atau apa itu tidak membersihkan pasti jaga teman-teman tadi. Mungkin karena teman-teman juga tidak makan sayur-sayuran. Di sini teman-teman makan sayur-sayuran atau buah-buahan? Tidak sering. Pasti sering makan bakso daripada kentang. Itu kalau misalnya sisa makanan itu tadi lama-kelamaan diolah oleh bakteri yang namanya itu Candida albicans. Bakteri ini akan mengolah sisa makanan. Jika ada muncul-muncul bersakat putih yang ada dalam rongga mulut teman-teman, itu diolah oleh bakteri yang namanya Candida albicans. Oke, yang berikutnya itu ada di samping kiri. Samping kiri teman-teman bisa lihat itu ada penyebab dari ini bau mulut. Yang pertama tidak menyikat gigi 2 kali sehari. Yang dijelaskan tadi itu tidak menyikat gigi 2 kali sehari. Mungkin ada yang lebih menyikat gigi dalam 1 hari atau 3, 4, 5 mungkin. Pernah tidak. Oke. Yang kedua kebiasaan merokok. Ada yang di sini merokok? Tidak ada. Syukurlah kalau gitu. Karena kebiasaan merokok ini akan menyebabkan bau pada mulut teman-teman. Apalagi kalau misalnya perokok ada 3 atau berapa kali sehari. Yang ketiga infeksi pada mulut. Infeksi pada mulut ini seperti ada abses yang ada di gusi. Misalnya teman-teman itu misalnya sudah bengkak. Kalau misalnya di teman-teman itu lubang tadi yang saya seperti jelaskan pertama tadi, misalnya ada bengkak di gusinya teman-teman, otomatis di dalamnya ada nanah ini akan menyebabkan bau pada rongga mulut teman-teman. Nah, kalau teman itu omong di depan orang banyak atau dekat teman-teman tanpa sengaja ini teman saya bau sekali, pasti mereka menghindar dari teman-teman. Itu akan membuat teman-teman merasa tidak pede pada saat itu. Oke, yang keempat yaitu penggunaan obat-obat tertentu. Obat-obat tertentunya seperti teman-teman itu menggunakan obat pas kalau perawatan pasti dalam rongga mulut teman-teman pasti merasakan obat-obat itu. Obat-obat itu akan membuat bau mulutnya teman-teman. Apalagi orang lain di sekitar. Kalau misalnya teman-teman pergi ke rumah sakit atau kemana, sudah pasti menghirup obat.
merasakan obat dari rumah sakit. Nah, kalau misalnya siapa sih yang perawatan pernah ke rumah sakit? Kalau misalnya ada nenek atau apa minum obat atau apa pernah pasti merasa obat yang ada dalam tubuh. Itu bisa menyebabkan bau pada mulut. Yang kelima itu terdapat luka atau serangan pada mulut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, selain yang lukanya disebabkan oleh lubang gigi tadi, itu disebabkan karena sariawan pada mulut ya teman-teman, di atas langit-langit mulut, di pipi, dalam pipi. Itu akan membuat mulutnya teman-teman itu merasa bau. Ada di sebelah kanannya itu ada bagian perawatan dari bau mulut tadi. Yang pertama, rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Seperti yang dijelaskan tadi, menyikat gigi 2 kali sehari itu yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Oke, yang kedua, minum banyak air putih. Nah, minum banyak air putih di sini yaitu kalau misalnya teman-teman sesudah makan, kita harus berkumur supaya pasti sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut teman-teman pada saat makan itu akan dikeluarkan tanpa teman-teman menyikat gigi juga. Kalau misalnya siang tidak mungkin lah teman-teman, kalau misalnya berkumpul dengan orang banyak langsung di sana langsung pergi menyikat gigi. Nah, dan prosedur menyikat gigi juga pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, kita siangnya berkumur atau menggunakan benang gigi. Yang kedua, yang ketiga di sini itu mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Kalau misalnya sayur-sayuran dan buah-buahannya, kalau teman-teman seperti buah-buahan seperti apa? Pisang, ada lagi apel, jeruk. Kalau sayur-sayuran? Songkong, kol. Pasti di sini pasti tidak sering makan sayur. Kalau misalnya makan sayur berapa kali sehari? Sih berapa kali sehari? Mereka sih sering saya lihat petik marong juga. Itu bagus Ersin. Itu membuat teman-teman itu tidak merasa baru. Oke, yang keempat itu bersihkan lidah saat menggosok gigi. Kalau teman-teman itu kalau misalnya teman-teman itu menyikat gigi, jangan lupa tadi yaitu membersihkan lidah pada saat menggosok gigi. Yang kelima, ya di sini itu berkumur setelah bangun pagi. Itu kalau misalnya kalau teman-teman bangun pada pagi hari, supaya menghilangkan yang rasanya pahit ya dalam mulut teman, kalau bangun pada pagi hari itu harus jangan lupa berkumur. Kalau misalnya pasti teman-teman di sini itu kalau bangun pagi hari kumur atau tidak? Tidak kumur. Saya juga gitu. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya malam ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Tidak ada? Oke, saya akan bertanya kepada teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan gejala dari bau mulut. Seperti apa sih? Mulut kering, oke. terus tidak sedap. Oke. Perawatan dasar mulut yang kurung, Kembung banyak, kembung. Di situ Saya kita berharap dipakai. Oke, ada semua di situ. Dan ada juga penyebabnya. Seperti apa sih? Tidak menyikat gigi 2 kali sehari. Oke, kebiasaan merokok, infeksi pada mulut, menggunakan Dan obat-obat tertentu, kemudian dapat berobat seharian per mulut. Kalau perawatannya? sikat gigi 2 kali sehari. Sikat gigi 2 kali sehari. Banyak minum air putih. Oke. Kemudian konsumsi sayur dan buah. Bersihkan lidah saat menggosok gigi, kemudian berkumur setelah bangun pagi. Oke, terima kasih. Jawabannya benar semua. Baik, saya sarankan kepada teman-teman semua karena sudah sebutkan tadi bahwa ada perawatan dan ada penyebab dan ada gejalanya tadi. Nah, saya sarankan kepada teman-teman semua sampai di rumah atau di kos, jangan lupa tadi yang ada perawatannya. Kalau pasti kita semua itu pasti sering, bukan sering, kalau itu pasti ada bau mulut di dalam rongga mulutnya teman-teman. Nah, kita harus diatasi dengan menyikat gigi 2 kali sehari, minum banyak air putih dan konsumsi buah-buahan. Jangan sering makan pentol dengan berkumur setelah bangun pagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya malam ini.
Atas waktu dari kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.